Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saudaraku yang kekasih, di dalam sejarah kehidupan manusia, sebenarnya masa sukar itu tidak pernah berhenti. Masa sukar itu selalu ada. Baik kesukaran yang timbul karena ulah manusia, kesukaran yang timbul karena alam, atau faktor yang lain silih berganti. Kalau kita menyimak beberapa hari ini, terakhir kemarin misalkan, di satu kota di Lebanon, di kota Beirut, ada satu ledakan yang dahsyat mengguncang kota ini dan membuat luluh lantah kota Beirut. Saudara, dari beberapa video amatir yang saya lihat, mungkin Bapak Ibu Saudara juga melihat di YouTube, wah ini mengerikan. Video ini memperlihatkan betapa besarnya eksplosif dari ledakan ini. Dan perkiraan sementara memang itu adalah karena timbunan asam nitrat, asam amonia yang ditaruh di pelabuhan. Dan memang itu bahan kimia ini bisa dipakai untuk membuat pupuk dan membuat bahan peledak. Diperkirakan jumlah material yang ditumpuk di situ kira-kira 2 ton. Kita bisa bayangkan satu material 2 ton meledak itu luar biasa ledakannya. Pagi tadi saya melihat di salah satu televisi swasta melaporkan bahwa sementara dilaporkan bahwa korban meninggal itu 153 dan lebih dari 5.000 orang mengalami luka-luka dan masih ribuan orang mereka tertimbun di dalam reruntuhan gedung-gedung yang hancur. Diperkirakan lebih dari 300.000 orang kehilangan rumah karena begitu besarnya ledakan ini. Sehingga di tengah pandemi COVID-19 yang terjadi, masyarakat di sana juga mengalami kesukaran yang baru. Bantuan dari berbagai dunia mulai mengalir, baik bantuan berupa bahan obat-obatan, bahan pangan, bantuan regu penolong, bantuan teknisi, ya. Hampir dari seluruh dunia datang ke Lebanon. Warga yang juga berhati-hati dengan pandemi COVID-19 mau tidak mau menghadapi bahaya yang baru yang muncul, menghadapi kesukaran yang baru yang muncul karena ledakan yang begitu besar tadi. Jadi sebenarnya kesukaran demi kesukaran itu bisa muncul karena ulah manusia, karena alam, atau karena faktor yang lain. Sejarah telah mencatat adanya di dalam dunia ini wabah silih berganti. Jadi sebenarnya yang namanya kesukaran itu sudah ada dan menjadi sahabat manusia. Kesukaran demi kesukaran sudah ada dalam sejarah manusia yang panjang ini. Nah, satu sisi mungkin kita bisa berkata, ya itu adalah bukti dari apa yang namanya Tuhan mengutuk manusia ketika manusia jatuh di dalam dosa. Kalau kita memperhatikan atau mengingat kembali bagaimana manusia jatuh dalam dosa, maka Tuhan berkata, terkutuklah bumi karena engkau. Jadi kalau orang tinggal di daerah terkutuk, ya maka akan mengalami kutukan. Dan ketika manusia jatuh di dalam dosa, maka kutuk itu sudah ada di dalam diri manusia. Dan karena adanya kutuk, maka kesukaran demi kesukaran itu akan terjadi. Maka tidak heran kalau manusia hidup, sejarah manusia sudah mencatat adanya kesukaran demi kesukaran, wabah demi wabah. Sejarah sudah mencatat adanya mungkin namanya wabah flu Spanyol, ada wabah juga flu yang lain, dan sekarang ada namanya COVID-19, coronavirus disease 19. Tapi saudara dikasih Tuhan, walaupun demikian, satu hal yang dapat kita pegang dan pasti adalah Tuhan tetap mengasihi kita.
Di tengah kesukaran yang terjadi, Tuhan tetap menolong manusia. Keselamatan tetap dinyatakan bagi manusia, dan itu adalah kasih terbesar yang Tuhan nyatakan. Masa sukar memang tidak berhenti, tapi akan tetap ada pertolongan. Masa sukar akan tetap ada selama dunia belum berakhir, tapi pertolongan Tuhan mesti selalu lebih besar dari kesukaran yang diizinkan terjadi. Sama seperti hari ini dunia mengalami wabah pandemi COVID-19. Hampir seluruh dunia mengalami masa sukar. Banyak orang menjadi korban karena keganasan virus ini. Walaupun mungkin tidak terpapar virus, tidak positif, tapi imbas dari wabah ini juga dirasakan. Para pelaku ekonomi, baik ekonomi makro, ekonomi mikro, mereka banyak yang menjadi korban. Dan menghadapi hal ini, ada banyak orang semakin tidak takut akan Tuhan. Karena tidak sedikit yang kemudian mereka meminta jasa dari yang mereka sebut sebagai orang pintar. Satu kali saya membaca satu artikel yang ditulis oleh seorang penulis yang cukup terkenal di negeri ini. Beliau ini menulis tentang sesuatu yang terjadi yang menjadi sahabatnya. Beliau menulis bahwa orang ini dulunya orang ini baik. Ketika belum terjadi COVID-19, usaha yang dia rintis berjalan baik dan dia bisa memberi bantuan pada perusahaan-perusahaan yang lain. Tapi yang terjadi hari ini, usahanya bisa ternyata di take over kepada orang lain. Entah bagaimana skenarionya, tapi yang pasti yang terjadi bahwa apa yang jadi miliknya, perusahaannya itu tahu-tahu bisa jadi milik orang lain. Ketika dia harus menuruti saran dari lembaga tertentu di negara ini, dia nuruti, tapi yang terjadi kemudian ada orang yang masuk di dalamnya dan membuat perusahaannya jadi TO, take over. Dari orang yang dia punya perusahaan, akhirnya dia jadi nggak punya perusahaan. Dan orang yang meng-take over, yang kemudian jadi CEO ini jadi buron karena dia melakukan tindakan kejahatan dalam perusahaan itu. Tapi satu hal yang ditulis oleh penulis ini, bahwa orang ini yang punya perusahaan tadinya yang kemudian menjadi take over kepada orang lain, itu karena keadaan yang terjadi ditambah dengan istrinya kemudian juga pergi dengan orang yang meng-take over tadi, dia ini kemudian percaya dengan ilmu hitam, dia jadi berubah. Saudara, ini bukan satu-satunya cerita yang terjadi bagaimana ketika kesukaran terjadi orang kemudian mengambil langkah untuk mereka meminta bantuan orang-orang mereka pandang sebagai orang pintar atau paranormal atau mungkin istilah juga dukun. Sehingga yang terjadi menjadi tidak takut akan Tuhan karena percaya dan bersekutu dengan kuasa gelap. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, dalam masa-masa sukar yang terjadi hari-hari ini, banyak orang meminta para paranormal tadi untuk memajukan usahanya. Tapi juga ada dengan cara untuk memajukan usaha itu mengorbankan orang lain, mengorbankan pesaingnya, bahkan ada yang mengorbankan keluarganya, menumbalkan keluarganya. Sepertinya dia mengalami usahanya lebih baik, tapi justru di kemudian hari keadaan yang semakin buruk menunggu dia. Tapi satu hal kita bersyukur bahwa di tengah masa yang sukar ini kita punya Tuhan yang sanggup menolong, yang sanggup memberikan pada kita jalan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Walaupun di tengah masa sukar kita akan tetap mengalami kebaikan Tuhan. Kita akan melihat dari kisah Ishak, bagaimana Tuhan menolong dia dengan ajaib
ketika saat itu keadaan di sekitarnya mengalami masa yang sukar. Mari kita membaca kitab Kejadian pasal 26 ayat yang ke-12. Saya akan membacakan dalam terjemahan sehari-hari. Kejadian pasal 26 ayat 12. Saya bacakan dalam versi bahasa Indonesia sehari-hari, demikian firman Tuhan. Kejadian 26 ayat 12. Ishak menaburkan bibit untuk bercocok tanam di negeri itu. Dan tahun itu ia mendapat hasil 100 kali lipat dari yang ditaburkannya, karena Tuhan memberkati dia. Di versi mudah dibaca, itu bagian akhir dikatakan karena Tuhan sangat memberkati dia. Ada kata sangat di situ. Jadi Ishak ini mengalami satu fase di mana Tuhan itu mengakukan perkara yang sangat besar dengan berkat yang dilimpahkan kepada Ishak. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca ayat atau pasal ini secara keseluruhan, di ayat yang pertama itu dikatakan bahwa di negeri itu timbul lagi kelaparan. Bukan timbul kelaparan tapi timbul lagi, berarti ini bukan kelaparan yang pertama kali, bahwa kelaparan sebelumnya itu juga pernah terjadi. Kadang kita berpikir mengapa terjadi kelaparan, kesusahan. Ishak ini kan anak Abraham, anak yang dijanjikan Tuhan, dan Abraham adalah orang yang dekat dengan Tuhan. Mereka adalah orang-orang pilihan Tuhan. Tetapi mengapa mereka mengalami kesusahan? Mereka mengalami masa kelaparan. Kata kelaparan di dalam bahasa aslinya itu ditulis dengan kata ra'ab. Arti kata ra'ab pertama-tama itu bicara kelaparan, keadaan yang sangat tidak enak, paceklik. Beberapa negara di Afrika pernah mengalami kelaparan, saudara. Ethiopia, Somalia, dan beberapa negara yang lain. Keadaan kelaparan itu membuat rakyat tidak bisa bertumbuh. Mereka kekurangan gizi. Nah, kalau orang kurang gizi, biasanya akan berimbas juga tingkat pengetahuan akan sangat minim. Karena apa? Asupan gizi yang tidak cukup membuat orang itu juga tidak bisa di dalam logikanya, di dalam pengertiannya, ilmu pengetahuannya juga tidak bisa menyerap. Dan bahayanya kalau itu terjadi berkepanjangan, maka akan muncul generasi yang tidak mampu. Nah, kita bisa bayangkan kalau terjadi masa kelaparan misalkan 5 tahun, maka akan muncul generasi-generasi yang kurang gizi, generasi-generasi yang tidak mampu, dan negara itu bisa kemudian berbahaya. Itu pernah terjadi di beberapa negara di Afrika. Masa kelaparan. Satu keadaan yang tidak menyenangkan, saudara. Tapi ra'ab itu juga punya makna yang lain, yaitu kekurangan. Baik kelaparan ataupun kekurangan jelas sama-sama tidak menyenangkan. Nah, di sini seringkali orang tidak mengerti maksud Tuhan dengan keadaan kekurangan ini. Apalagi dalam keadaan sekarang ini di mana dunia mengalami wabah, sehingga berimbas pada yang namanya kekurangan. Banyak orang dirumahkan, dari pekerjaannya dia di PHK. Muncullah angka pengangguran, kesukaran. Kalau tadinya mereka punya penghasilan, mereka bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, makan, papan, pangan, sandang tercukupi. Tapi begitu mereka harus keluar dari pekerjaannya, bingung. Tidak ada pemasukan tapi kebutuhan masih tetap jalan. Termasuk juga kebutuhan akan pendidikan. Karena walaupun sekolahnya dari rumah, daring atau dari rumah masing-masing, bukan berarti tidak memerlukan biaya. Paling tidak kalau dari rumah maka harus ada jaringan komunikasi.
Kuota tidak gratis, kuota harus membeli. Sementara kalau seseorang dia di PHK, dari mana dia dapat pemasukan? Sementara untuk kebutuhan makan, kebutuhan sekolah anak, walaupun sekolahnya dari rumah, tapi seragam tetap membeli, saudara. Harus membayar, dan itu tidak cukup, dalam pengertian tidak sedikit. Jadi kita melihat di sini bagaimana kompleksnya permasalahan yang terjadi hari-hari ini. Maka ada orang kemudian mengambil tindakan dengan nekat, mencuri misalkan. Kenapa? Karena kebutuhan hidup. Kalau ada orang juga dia bekerja dalam 1 bulan hanya masuk beberapa kali. Ada seseorang 1 kali ketemu, tak tanya, "Lho, prei toh? Enggak kerja, libur." Dia katakan enggak dipanggil, nanti masuk paling seminggu 2 kali. Terus dia bilang, "Nek pegawai negeri dibayar." Nah, saya masuknya nek dibayar harus seminggu masuk 2 kali, ya bayarannya sekali. Nah, sementara kebutuhan akan yang namanya pangan atau biaya sekolah anak itu juga terus mengalir. Kesukaran yang terjadi. Tidak sedikit yang kemudian orang terperosok pada yang namanya hutang, berbuat jahat dan sebagainya. Tapi sebenarnya kalau kita berpikir dengan jernih, kalau Tuhan izinkan sesuatu terjadi, maka sebenarnya ada rencana Tuhan di balik itu. Mungkin kita berpikir Ishak kan anak yang dijanjikan. Ishak kan anak dari Abraham, orang yang dekat dengan Tuhan. Kok Tuhan izinkan Ishak mengalami kelaparan? Kenapa harus masuk dalam masa sukar? Seringkali pernyataan-pernyataan ini muncul dari orang-orang percaya. Saya kan sudah ikut Tuhan, saya kan sudah dibaptis, saya sudah berdoa. Kenapa Tuhan masih izinkan saya mengalami kesukaran? Saudara, ini seperti Ishak. Sudah masuk dalam perjanjian, tapi tetap diizinkan mengalami kesukaran. Tapi sebenarnya ada satu hal yang pasti, di mana dalam hal itu justru Tuhan mau tunjukkan bagaimana pemeliharaan yang ajaib itu. Ishak harus menghadapi masa sukar, kelaparan, masa paceklik, keadaan yang sulit. Namun dalam masa yang sulit itulah justru nampak bagaimana pemeliharaan Tuhan itu nyata. Nah, mari kita pegang firman Tuhan. Ketika hari ini Tuhan izinkan hampir seluruh dunia masuk dalam masa-masa yang sukar, kita sebagai anak perjanjian akan Tuhan tunjukkan bagaimana yang namanya pemeliharaan yang ajaib itu nyata bagi orang-orang percaya. Dalam masa yang sulit ini Tuhan justru mau menunjukkan bagaimana ajaibnya pemeliharaan Tuhan itu. Kalau dalam keadaan yang tenang-tenang semua berkecukupan, orang mungkin berkata, "Oh, biasa keadaannya baik-baik, golek duit gampang." Tapi ketika Tuhan izinkan keadaan yang sukar seperti hari ini, maka Tuhan mau tunjukkan betapa dahsyatnya, betapa ajaibnya yang namanya pemeliharaan itu, yang hanya ada di dalam Kristus. Mari kita pegang apa yang Tuhan katakan ini. Seperti halnya Tuhan izinkan Ishak mengalami masa paceklik, karena Tuhan mau tunjukkan bagaimana pemeliharaan itu yang ajaib, sampai membuat orang-orang Filistin mereka iri, tercengang-cengang. Kenapa? Karena mereka melihat bagaimana Tuhan memelihara Ishak itu, memberkati Ishak itu, dikatakan sangat diberkati, sehingga membuat orang-orang itu kemudian berpikir, wah, Tuhan memberkati engkau. Mereka melihat bagaimana Tuhan akan memberkati kita dengan caranya Tuhan yang ajaib. Maka mari kita punya cara pandang yang benar. Kita ubah dulu mindsetting kita, bahwa kesukaran yang terjadi sebenarnya itu Tuhan mau tunjukkan bagaimana pemeliharaannya. Itulah sebabnya banyak hamba-hamba Tuhan di akhir tahun kemarin juga mereka mendapat penyataan penglihatan akan muncul badai, tapi orang-orang yang mereka melihat wajah Tuhan,
mereka yang fokusnya pada sinar kemuliaan Tuhan akan berjalan di atas air, bahkan akan ada yang terbang. Mari kita buang segala kecewa, sungut-sungut. Mari kita belajar memahami apa yang Tuhan kerjakan. Yang pasti bahwa kesulitan yang terjadi hari ini tidak dapat menghalangi pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Nah, yang kedua yang dapat kita pelajari dari kisah Ishak ini adalah bahwa sebenarnya pilihan Tuhan itu selalu lebih baik. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, Ishak pada mulanya akan pergi ke Mesir. Secara logis memang Mesir lebih menguntungkan daripada Palestina. Kenapa? Karena di Mesir ada sungai yang mengalir sepanjang tahun. Jelas di situ Ishak bisa bercocok tanam, dia bisa memelihara hewan. Kenapa? Karena kebutuhan akan air lebih mudah didapat di Mesir daripada di Palestina. Walaupun sama-sama menghadapi masa kekeringan, tidak ada hujan, tapi Mesir ada sumber air yang akan ada terus sepanjang tahun di Sungai Nil. Jadi secara logika, secara pemikiran, kalau diuntung ruginya maka sebenarnya Mesir jauh lebih menjanjikan daripada Palestina. Itu secara perhitungan manusia. Tapi Ishak tidak pergi ke Mesir. Tuhan melarang Ishak pergi ke Mesir. Ishak tinggal di Gerar. Saudara yang dikasihi Tuhan, di Gerar pun Ishak juga sebenarnya orang asing. Bahwa dia di Mesir juga akan menjadi orang asing. Kalau dalam hitung-hitungan manusia kan, daripada sama-sama orang asing, yang mendingan secara geografis yang lebih menguntungkan. Itu kan perhitungan manusia. Nah, tapi Tuhan tegas. Tuhan melarang Ishak pergi ke Mesir. Nah, tentu ada alasannya, saudara. Kata Mesir dalam bahasa Ibrani Misraim itu punya arti salah satunya itu apa? Kesukaran ganda. Nah, kalau Tuhan melarang Ishak pergi ke Mesir, walaupun secara logika itu lebih enak, karena apa yang dibutuhkan untuk bercocok tanam itu ada di sana. Tapi satu hal yang Ishak tidak tahu adalah bahwa di sana Ishak dapat mengalami kesukaran ganda. Inilah yang saya katakan bahwa pilihan Tuhan itu selalu lebih tepat. Logika kita memikirkan Mesir menguntungkan. Kenapa? Ya kalau orang mau bercocok tanam kan mesti air itu kebutuhan. Kalau orang mau beternak, ya air itu kebutuhan. Orang hidup pun juga perlu air. Tubuh kita ini 70-80% kan air. Kalau dalam masa paceklik ketika air itu sangat langka, di Mesir ada sungai. Ishak bisa tinggal di dekat Sungai Nil. Dia bisa menanam gandum. Air didapat dari Sungai Nil, tinggal ngambil, dialirkan, selesai. Tapi satu yang tidak bisa Ishak prediksi, bahwa arti nama Mesir, Misraim, itu kesukaran ganda. Tuhan sebenarnya mau menjauhkan Ishak dari yang namanya kesukaran ganda. Mari kita menyadari bahwa pikiran kita itu terbatas. Mari kita menyadari sepandai-pandainya kita tetaplah tidak bisa melihat jauh ke depan. Kita tidak bisa melihat apa yang akan terjadi hari-hari nanti. Tapi Tuhan mengerti apa yang terbaik untuk kita. Jadi kalau Tuhan tidak mengizinkan Ishak pergi ke Mesir karena Tuhan mau menghindarkan Ishak dari mengalami kesukaran ganda. Tuhan yang kita sembah mengerti apa yang terbaik. Tuhan selalu memilihkan yang lebih baik daripada apa yang kita pilih. Maka mari kita belajar mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam hidup kita. Rasul Paulus satu kali merencanakan pergi ke Asia untuk memberitakan Injil. Tapi ketika mereka sedang berdoa, maka di waktu malam itu adalah penglihatan. Orang-orang Makedonia dalam penglihatan itu berseru, "Cepatlah menyeberang kemari dan tolonglah kami."
rencana yang tadinya hendak pergi ke Asia langsung dibatalkan, di cancel, dan mereka pergi ke Eropa. Dan kita tahu Injil dari Eropa sampai seluruh dunia. Pilihan Tuhan selalu lebih baik. Yusuf juga mengalami hal yang sama. Ketika di penjara tahanan raja, setelah juru minuman raja dan juru roti raja ini diartikan mimpinya, Yusuf sempat berkata kepada juru minuman, nanti kalau kamu sudah bebas, tolong adukan perkaraku pada raja. Karena bukan karena kesalahanku aku ada di tempat ini. Tapi apa yang terjadi? Juru minuman itu melupakan sama sekali. Lupa dengan apa yang dipesankan oleh Yusuf. Apakah itu kebetulan? Tidak. Semua itu memang Tuhan izinkan terjadi. Dan bahkan saya percaya itu memang Tuhan rencanakan. Biar Tuhan mengatur sehingga apa yang dirancang Tuhan akan terjadi. Pilihan Tuhan dengan membuat juru minuman ini lupa itu lebih baik dari apa yang Yusuf pikirkan. Kenapa? Tuhan mengerti yang disebut dengan the right time, waktu yang tepat atau kairos. Dan ketika waktu yang tepat itu muncul, maka pilihan Tuhan nyata. Akan terjadi kelaparan dan sebelumnya ada masa keemasan. Yusuf menjadi seseorang yang diberi wewenang untuk memanage. Pilihan yang Tuhan berikan kepada kita selalu lebih baik. Maka mari kita belajar untuk bersyukur. Seringkali orang melihat apa yang Tuhan berikan pada orang lain, padahal sebenarnya apa yang Tuhan berikan pada kita itu adalah yang terbaik untuk kita. Maka mari kita juga percayakan segalanya pada Tuhan dalam masa sukar ini. Tuhan akan memilihkan yang lebih baik. Dan kalau kita membaca ayat ini, maka kita lihat Ishak menabur. Dalam masa paceklik tidak ada hujan, Ishak menabur. Secara hitungan manusia besar kemungkinan Ishak akan mengalami kerugian besar. Kalau kita melihat gabah kering yang akan disemai, maka setelah dipersiapkan lahan harus ada air, saudara. Kalau tidak ada air, ya mungkin pertama benih itu muncul, tumbuh. Tapi kalau tidak kemudian diairi dengan air, ya lama-lama mati. Nah, Ishak di sini dia menabur benih untuk dia tanam. Tentunya perlu air. Jadi kalau boleh dikata secara hitungan manusia besar kemungkinan Ishak ini bisa mengalami kerugian besar. Tapi kalau Ishak tidak menabur pun juga tidak ada makanan. Kalau dia menabur dalam hitungan manusia atau perkiraan manusia yang tidak ada air, juga bisa kemungkinan besar nggak ada makanan. Kenapa? Karena benih itu akan mati. Nah, Ishak dihadapkan pada pilihan pada waktu itu. Bekerja dan secara manusia kecil kemungkinan untuk menghasilkan sesuatu, atau tidak bekerja karena memang kemungkinan juga akan pekerjaannya gagal. Ini kan pilihan yang rumit. Nah, mari kita kontekskan dengan keadaan sekarang. Banyak orang dalam masa yang sulit ini, mereka juga ragu-ragu, mau usaha ini nanti bagaimana, mau usaha ini juga bagaimana. Ada seseorang bertanya pada saya, Pak, saya mau usaha ini bisa enggak? Nah, kemudian kita berpikir-pikir, mari kita melihat daya beli masyarakat. Keadaan seperti ini, coba kalau bisa menjual dengan nilai rupiah yang lebih rendah, biasanya itu akan dicari orang. Saudara, kita tidak bisa menghindari keadaan yang terjadi hari ini yang membuat daya beli masyarakat rendah. Karena memang keadaannya memang sulit. Tapi mari kita bersyukur keadaan bangsa kita masih lebih baik daripada bangsa yang lain. Tapi bagi pelaku-pelaku bisnis mereka mengalami dampak seperti itu. Ini menjadi satu
keadaan yang dilematik seperti pada masa Ishak, mau menabur tapi nggak ada air, resikonya rugi. Nggak menabur juga nggak ada makanan, sama-sama keadaan yang tidak menyenangkan. Hari ini juga para pelaku bisnis lakukan ini, kemungkinan juga rugi. Nggak lakukan juga nggak akan ada untung, sama-sama ruginya. Tapi mari kita melihat, ada satu dasar kalau kemudian Ishak menabur. Dia tidak diam. Mari kita belajar seperti Ishak. Keputusan Ishak menabur itu bukan keputusan tanpa dasar. Itu juga bukan istilahnya kalah cacak menang cacak, enggak saudara. Ishak memperhitungkan, perhitungannya apa? Di ayat yang kelima dikatakan, aku akan memberkati kamu karena Abraham telah mentaati aku dan memelihara segala hukum dan perintahku. Jadi dasar Ishak menabur itu karena Tuhan sudah berkata, aku akan memberkati kamu. Ini apa sih? Rema. Ishak menabur karena dia dapat rema. Dan Ishak bekerja dalam hukum roh, di mana hukum roh itu tidak dapat dibatasi oleh hukum natural. Hukum roh itu supranatural, sedangkan hukum alam itu natural. Ketika dalam masa suka yang terjadi hari itu, Ishak menabur karena dia bekerja dalam alam roh, dalam hukum roh. Dan yang terjadi, orang yang bekerja dalam hukum roh hasilnya tak terbatas. Ketika ada rema, walaupun keadaan tidak menguntungkan, maka akan nampak bagaimana keajaiban penyertaan Tuhan. Kita sudah mendengar kesaksian dari Bapak Gembala. Ketika hendak memulai bangunan ini yang begitu besar dengan dana yang hanya 2.500.000 kurang lebih, dengan nilai bangunan yang waktu itu lebih dari 500 juta pada ukuran tahun itu sudah. Kalau tahun sekarang ya sudah 1 miliar lebih ya. Ini ukuran tahun 80-an. Uang 2,5 juta untuk modal bangunan yang setara dengan hampir 1 miliar. Orang mengatakan ini gila. Tapi kita bertindak itu bukan kalah cacak menang cacak. Dasar tindakannya apa? Karena ada rema. Nah, rema itu adalah hukum roh. Ketika orang bertindak dalam rema, yang terjadi pemeliharaan dan penyertaan yang ajaib. Di tengah waktu Indonesia mengalami krisis tahun 97-98, gereja ini terus dibangun. Dan kita sudah mendengar kesaksian dari Bapak Gembala. Banyak orang mengirim dana. Bahkan ada yang tidak diketahui. Nah, sudah kasih Tuhan, inilah hukum roh. Ketika Tuhan berkata kepada Bapak Gembala, pulang dan segera mulai bangun. Kemarin kita mendengar kesaksian bagaimana menemui Bapak Bupati Sukoharjo, kalau tidak salah Bapak Setiawan Sadono pada waktu itu, dan mendapat tanda tangan, mulai dibangun BP2, ya, termasuk Bapak saya waktu itu BP2 mungkin juga berkata, Pak dananya cuma sekian. Tapi karena ada rema, karena bekerja dalam hukum roh, yang terjadi adalah pemeliharaan yang ajaib, penyertaan yang ajaib. Nah, Ishak hari itu dia bekerja dalam hukum roh. Apa yang dia pegang? Ayat di ayat kelima mengatakan, aku akan memberkati kamu. Maka Ishak menabur. Dan ayat 8 dikatakan, Ishak menuai 100 kali lipat. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam masa yang sukar hari ini, mari kita bangun keintiman. Bangun keintiman dengan Tuhan. Sehingga ketika rema disampaikan, kita akan bekerja dalam hukum roh. Apa yang ada dalam kita, mari kita serahkan pada Tuhan. Kita akan melihat penyertaan Tuhan yang ajaib dalam pekerjaan kita. Dalam pekerjaan kita akan ada terobosan yang Tuhan kerjakan. Perkenan Tuhan dinyatakan pada kita. Hari-hari ini Tuhan mau pakai gereja untuk menjadi alat untuk menolong orang-orang yang dalam kesusahan karena krisis ini. Sebab itu mari kita bergerak. Mari kita bergerak dalam hukum roh karena kita adalah manusia rohani. Dan kita akan melihat
Bagaimana Tuhan menyertai kita dengan keajaibannya, bagaimana Tuhan menolong kita dengan caranya yang ajaib, sehingga orang-orang pun akan tercengang. Disitulah waktunya kita untuk menuai jiwa-jiwa. Nah, puji Tuhan, bila firman Tuhan ini menjadi berkat bagi setiap kita. Tuhan Yesus memberkati.